Tapi melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di negara yang menjadi jujukannya, mereka diam, nggak berkutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, teman-teman semua. Mungkin kita nggak bakal terlalu heran ya kalau acara-acara konser, dugem, dan lain sebagainya itu ada di Amerika, Eropa, atau bahkan Indonesia. Tapi kalau kejadiannya di Arab Saudi, gimana? Jadi, semenjak Muhammad bin Salman mengeluarkan apa yang disebut dengan Vision 2030, Arab Saudi membuka lebar-lebar peraturan-peraturan yang tadinya ketat menjadi longgar. Seperti contohnya dalam hal hiburan seperti bioskop, konser, bahkan perlombaan-perlombaan seperti MotoGP, Formula One, Formula E itu banyak dilaksanakan di Arab Saudi. Fenomena ini ternyata memang menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Yang kita tahu bahwa Arab Saudi itu terkenal dengan ketat terkait melawan kemaksiatan dan lain sebagainya, dalam tanda kutip ya. Jangankan kemaksiatan, dulu makam-makam sahabat Nabi itu aja dirobohin kan gitu, dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas kemaksiatan tapi dilaksanakan di Arab Saudi. Contohnya di video ini kelihatannya itu lampu kelap-kelip, joget-joget, banyak yang nggak berhijab dan lain sebagainya. Tapi yang laki itu banyak yang masih pakai gamis itu kan. Bahkan menurut kabar, Arab Saudi sedang merencanakan pembangunan kasino terbesar di salah satu atau salah dua pulau yang masih menjadi bagian dari negara Arab Saudi. Luar biasa sekali memang ya. Ternyata di balik visi dari Muhammad bin Salman ini, menurut pandangan ke depan bahwa kemungkinan besar Arab Saudi yang selalu mengandalkan minyak mentah sebagai penopang pemasukan negara sudah dianalisis bahwa pertama, minyak mentah itu akan habis, lalu yang kedua, banyak yang beralih ke energi terbarukan. Jadi mulai itu semua peluang-peluang pemasukan dibuka lebar-lebar yang sudah dilaksanakan sebenarnya oleh negara tetangga yang masih berbau-bau Arab seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Dubai, dan lain sebagainya. Jadi Arab Saudi ini nggak mau ketinggalan. Akan tetapi yang menjadi kontradiksi di sini adalah bahwa Arab Saudi mempunyai dua kota besar yang menjadi jujukan umat muslim sedunia, yakni Mekah dan Madinah. Apapun alasannya, apapun pembenarannya, sangat-sangat kurang pas. Walaupun ya serah sih sebenarnya itu negara-negara dia. Saya nggak bisa kebayang gimana orang-orang ulama-ulama Saudi sana yang terkenal keras melawan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, bahkan jamaah haji di sana ada yang memang menurut otoritas sana itu kurang pas, mereka langsung ditindak. Kan tetapi bagaimana otoritasnya yang katanya itu ulama-ulamanya ataupun tokoh-tokoh Islamnya itu menentang keras kemaksiatan melihat hal ini? Apalagi selain dibukanya bioskop, tempat hiburan, dan festival musik yang banyak artisnya itu dari barat, Arab Saudi tengah mempersiapkan suatu hal yang luar biasa juga, yakni Neom namanya ya. Neom itu seperti ya istilahnya itu kota modern, dibuat sebagai tempat hunian paling modern di dunia. Yang ternyata menurut beberapa laporan terjadi beberapa persoalan karena ternyata banyak penolakan yang dilakukan oleh penduduk setempat yang terkena dampak dari proyek tersebut. Bahkan orang-orang yang menolak itu diancam hukuman mati. Sungguh-sungguh luar biasa ya. Demi melancarkan proyeknya yang ambisius, melanggar apa yang disebut dengan hak asasi manusia sebenarnya. Kalau di Indonesia banyak kritikan-kritikan terkait dengan ritual-ritual keagamaan, sholawatan, maulidan, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal yang jelas-jelas melanggar di situ berisi kemaksiatan, orang-orang yang selalu mengkritiki, mencaci maki ritual-ritual keagamaan di Indonesia ini melihat fenomena-fenomena di Arab Saudi, mereka banyak yang diam saya lihat. Dan nggak bisa dipungkiri orang-orang yang selalu mencaci, selalu mencela amalia-amalia ini adalah orang-orang lulusan dari sana kan, atau terinspirasi minimal dari dakwahnya Salafi Wahabi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Wahabisme itu muncul di Arab Saudi yang katanya itu utamanya dalam gerakannya adalah memberantas kemaksiatan. Mereka hajar tuh umat muslim yang
dalam tanda kutip masih melaksanakan ritual-ritual ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang menurut mereka salah, tetapi dalam hal ini adalah ikhtilafiyah ataupun perbedaan pendapat, mereka selalu gencar menghajar. Tetapi melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di negara yang menjadi jujukannya, mereka diam, nggak berkutik. Mungkin cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya.